Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua berupa kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat hadir bertatap muka di tempat yang sama dalam rangka acara diskusi visi dan prakarsa perubahan. Salawat beriring salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Latifah SPD selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, yang terhormat Ibu Erma Suryani selaku pengajar praktik, serta rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan yang saya banggakan. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah bertempat di Aula SMA Negeri 1 Tebing Tinggi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023. Kita mulai. Baik, kita mulai acara kita pada hari ini. Acara yang pertama yaitu kata pengantar dari Ibu Erma Suryani SPD selaku pengajar praktik. Kepadanya dipersilakan. Kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua dan selamat bertemu dalam kegiatan pendidikan guru penggerak yang dimana calon guru penggerak kita bernama Ibu Namayanti SPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Latifah SPD yang hadir bersama-sama untuk melaksanakan atau mengikuti agenda diskusi prakarsa perubahan ya. Kemudian juga selamat datang atau selamat berhadir juga kepada Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan di SMA Negeri 3 yang ikut dalam diskusi ini. Mudah-mudahan diskusi kita ini bisa berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu, hari ini adalah hari di mana kita akan coba melakukan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Ibu Namayanti sebagai calon guru penggerak, beliau sudah mengikuti pembelajaran dalam membuat sebuah visi dirinya. Kemudian setelah beliau mempelajari tentang bagaimana cara membuat visi diri, juga beliau akan mencoba membuat visi sekolah. Dan kita akan melihat nanti bagaimana visi sekolah yang harus berpusat kepada murid. Dan kita akan juga melihat bagaimana apakah visi sekolah SMA Negeri 1 ini sudah mengacu kepada murid kita atau belum. Nanti kita akan melihat bagaimana prakarsa perubahan yang akan langsung disampaikan oleh calon guru penggerak kita. Jadi saya berharap semua kita bisa terlibat di dalam diskusi ini sehingga nanti kita akan mendapatkan satu bentuk visi SMA Negeri 1 Tebing Tinggi ini betul-betul mengacu kepada proses perubahan kepada murid-murid kita. Dan kita berharap bagaimana proses pembelajaran ini bisa langsung kita realisasikan bahwa visi sekolah ini pasti akan mengacu kepada murid-murid kita. Jadi hasilnya juga akan kita temui. Jadi dengan adanya kolaborasi antara guru atau calon guru penggerak dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga pendidikan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepada rekan sejawat beliau, yaitu guru-guru kita. Jadi itu mungkin sebagai pembuka ya acara kita pada pagi hari ini. Nanti yang akan memandu langsung diskusi adalah Ibu Namayanti. Maka dari itu mungkin saya nanti menyerahkan sepenuhnya ya
kepada Ibu Nurmayanti untuk membantu diskusi ini, bagaimana kita bisa mendapatkan visi ya sekolah kita. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Erna Suryani, SPD. Selanjutnya, kata sambutan dari Ibu Latifah selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Kepada Ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bi islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi sirri warzuqni fahman, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Ibu pengajar praktek yang telah hadir pada hari ini, yang dihormati untuk calon guru penggerak yang posisi di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, serta Bapak dan Ibu guru yang mengikuti sosialisasi pada hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita dapat berkumpul di aula SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Doa teriring salam juga kita atur pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon izin Mbak Ibu pengajar praktek dan guru penggerak untuk saya menyampaikan pesan dari Bapak Kepala Sekolah bahwa beliau tidak bisa hadir pada hari ini karena semalam diinformasikan beliau mengikuti rakor kepala sekolah se-Provinsi Riau. Jadi mudah-mudahan yang akan datang dia bisa untuk mengikutinya. Jadi saya diutuskan untuk mewakili dari Bapak Kepala Sekolah untuk menghadiri sosialisasi ini. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar ya. Kita doakan juga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini saya tidak bisa berkata banyak karena mengapa saya sebagai wakil dari SMA Negeri 1 cukup berterima kasih kembali pada rekan-rekan guru di SMA ini yang telah mengikuti calon guru penggerak walaupun dengan berbagai macam kendala yang ditempuh. Kemudian untuk mengikuti program penggerak ini ya memang cukup berat sekali karena saya sudah pernah mengikutinya, cuma nggak sampai, mohon maaf Ibu ya, karena dengan segala sesuatu dan kondisi hal saya kasih semangat untuk Bapak dan Ibu yang belum mendaftar sebagai guru penggerak, ikutlah karena masih muda. Untuk kondisi kami yang saat ini dengan berbagai macam problem, makanya kepengen juga ikut tapi waktu belum bisa dicukupi. Jadi untuk Bu Norma saya harapkan nanti visi dan misi yang telah dibuat nanti diajar kepada rekan-rekan guru yang ada di sini bagaimana bisa menciptakan visi dan misi SMA Negeri 1 Tebing Tinggi itu yang betul-betul sesuai dengan jiwa yang dimiliki anak. Kalau ibarat kata kita lebih mempotensikan anak di dalam menciptakan visi dan misi karena mereka lah tempat kita, keberhasilan kita itu adalah pada mereka semua. Jadi saya harapkan kepada Ibu terus berjuang dan semangat untuk menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang didapatkan ilmunya bisa ditransfer ke kawan-kawan semua. Jadi saya sebagai wakil kepala sekolah ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan visi dan misi ini nanti bisa dijalankan. Mudah program saya juga untuk hari guru nanti sekitar bulan November saya akan membuat suatu program untuk guru-guru menciptakan visi dan misi untuk SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Ya, saya tahu bahwa guru-guru kami ini semuanya bisa, cuma mereka malu untuk mengungkapkan segala sesuatunya. Alhamdulillah forum belajar guru kami cukup lancar sekali karena untuk pelapor belajar Bu Emma mudah antusias menjalankan, terutama yang kemarin nggak tahu aksi nyata, sekarang ini aksi nyatanya hampir setiap hari launching Bu. Ya, jadi kami nge-like sesama kami aja, saling tolong menolong, kemudian memberi tanggapan dan umpan baliknya juga udah. Jadi kami juga udah membuat foto sesi bersama untuk semua guru mata pelajaran untuk meningkatkan komunitas belajar. Ya, itu informasi. Jadi nanti mana tahu dari guru SMA tempat Ibu Emma
bekerja, mau mana tahu ingin belajar bagaimana cara membuat aksi nyata. Insya Allah SMA Negeri 1 bisa untuk menolongnya, karena kami untuk aksi nyata alhamdulillah Bu hampir 80% guru-guru kami yang kemarin semuanya tidak tahu bagaimana cara membuat aksi nyata. Untuk modul 1, 2, 3 alhamdulillah semuanya sudah sukses, walaupun saya masih modul 1 bukan di 1. Oke, itu aja, mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancarnya. Mungkin saya tidak bisa berkata banyak. Selamat berjuang, selamat sukses untuk Bu Emma dan juga Bu Normayanti dan untuk kita semua. Bagaimana caranya kita bisa memajukan apa yang dicita-citakan oleh program pendidik dicita-citakan oleh tujuan dari pendidikan untuk bangsa Indonesia ini, apa yang dicetuskan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Riset Republik Indonesia. Itu aja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Latifah. Selanjutnya kita masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan diskusi visi dan prakarsa perubahan dari Ibu Normayanti SPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Kepulauan Meranti. Kepada Ibu Normayanti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita, jasmani maupun rohani. Kita bisa berkumpul di aula SMA Negeri 1 ini dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, di mana diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah ini merupakan pendampingan individu kedua calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kepulauan Meranti. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Latifah SPD selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Yang terhormat Ibu Erma Suryani SPD selaku pengajar praktik CGP Angkatan 8, serta rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah hadir meluangkan waktu. Saya tahu kesibukan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini. Baiklah, kegiatan pada pagi hari ini kita diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Adapun agenda kita yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat kumpang dan melihat visi sekolah SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, yang ketiga kita mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan terakhir adapun tujuan diskusi kita adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Jadi SMA Negeri 1 ini kan sudah memiliki visi nih Bapak Ibu. Jadi dengan melalui diskusi ini kita berharap mana tahu visi yang sudah ada di sekolah bisa kita tambahkan atau ada yang mau kita modif. Jadi dengan diskusi ini kita bisa bekerja sama atau berkolaborasi mendiskusikan visi sekolah yang sesuai dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Baik, sebelumnya saya akan memutarkan dulu puisi Aku Melihat Indonesia ciptaan dari Insinyur Soekarno. Kita dengar dulu ya Bapak Ibu puisinya. Dalam sebuah karya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Melihat, aku mendengar lautan India bergelora. Mati di pantai Melihat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang mengelilingi hijau, aku tidak melihat lagi petang-petang padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru,
kurang terbangun, kurang tanggungan perang, kurang beret, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi yang Batak yang mendengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Bangkur Balaran, bukan lagi Bangkur Balaran yang mendengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olisio dari Barat, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olisio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung berbunyi nyanyi di pohon, ditiup angin yang semai-semai, bukan lagi aku mendengarkan burung berbunyi. Aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Bung Karno. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena Bapak Ibu sudah melihat puisi Aku Melihat Indonesia dari Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita, siapa yang bisa memberi tanggapan mengenai puisi tadi? Apa yang bisa Ibu tanggapi dari puisi dari Aku Melihat Indonesia, mengenai apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izin memberikan pandangan dari saya sendiri dan dari Anda tentang apa yang ingin disampaikan oleh seorang Insinyur Soekarno dari puisi tersebut, di mana dalam tiap bait yang diutarakan, yang dituliskan, yang diulang dalam puisi tersebut, ia menggambarkan bahwasanya arti penting kita memandang setiap hal keberagaman, setiap hal keadaan itu bukan lagi pada hal yang konseptual terfokus pada etnisnya saja, bukan hanya soal rasnya saja, suku bangsanya saja, tetapi bagaimana kita memaknai setiap hal yang ada di Indonesia. Kita bukan fokus pada kebinekaannya. Kita sering berbicara soal bineka, tetapi kita sering menyepelekan atau sering melupakan unsur tunggal ika di dalamnya. Sehingga dari puisi ini, Insinyur Soekarno yang mana kita tahu adalah seorang high profile bagi seorang presiden, ia ingin menggambarkan bahwa arti penting persatuan dan memandang persatuan itu lebih besar daripada keberagaman yang ada, sehingga fokus kita adalah bagaimana mempersatukan itu. Karena kita merdeka dari keberagaman yang ada dan itu bersatu menjadi satu, dan itu pula yang dituangkan oleh seorang presiden pertama Republik Indonesia, sang proklamator bangsa ini, dengan puisi yang dia utarakan dan dibacakan oleh penyanyi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, aku berdoa ya Bapak Ibu, terima kasih keluarga Tuhan yang sudah menanggapi puisi Aku Melihat Indonesia. Satu lagi ya, Ibu-ibu lah mau menanggapi mengenai puisi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat puisi karya dari Bung Karno, saya bisa menyimpulkan dari puisi tersebut Bung Karno menjelaskan mengenai keberagaman Indonesia, mulai dari etnisnya, budayanya, dan lain sebagainya. Saya rasa cuma segitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih aplaus untuk Ibu Safrinalia. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah memberi tanggapan puisi Aku Melihat Indonesia dari Bung Karno. Karena puisi ini adalah untuk karena Indonesia ini gambarannya beraneka ragam, kan itu ras, suku, segala macam. Jadi puisi Soekarno ini sangat memantik semangat untuk kita dalam bela negara atau nasionalisme ya Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke visi dan misi SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, di mana visi SMA Negeri 1 Tebing Tinggi ini adalah unggul dan dalam berprestasi dan berkarakter berdasarkan iman dan takwa abad 21. Sedangkan misinya yang pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif
sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah yang berwawasan lingkungan. Yang ketiga, mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal. Yang keempat, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga budaya bangsa sehingga menjadi sumber kreatif dalam bertindak. Yang kelima, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan komite sekolah. Dan yang terakhir, yang keenam, mewujudkan lingkungan sekolah yang berseri, bersih, sehat, rindang, dan indah. Baiklah Bapak Ibu, karena kita sudah melihat visi SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, kita akan mencoba membuat visi atau cita-cita untuk murid dengan melengkapi kalimat rumpang. Jadi saya akan membagikan pertanyaan, ada 6 pertanyaan kalimat rumpang. Di sini kita bisa menambahkan dari awalan kalimat yang sudah disediakan. Baik Bapak Ibu, saya sudah membagikan selembaran kalimat rumpang, di mana kalimat rumpang ini adalah cita-cita kita untuk murid. Dari pertanyaan ini kita bisa merumuskan visi atau perkasa perubahan yang akan kita lakukan. Jadi ada 6 pertanyaan kalimat rumpang itu. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang, tidak ditambahin aja. Kira-kira Bapak Ibu sebagai seorang guru memimpikan murid-murid yang seperti apa? Silakan, jawabannya tidak ada benar atau salah. Terserah Bapak Ibu mau meletakkan atau menjawab sesuai versi Bapak Ibu sekalian. Jadi pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Ya, yang ketiga, dalam mendidik mereka di sekolah, kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Kira-kira 10 menit bisa ya Bapak Ibu menjawab pertanyaan rumpang ini. Keenam-enamnya ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, apakah sudah siap? Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah melengkapi kalimat rumpang. Di mana kalimat rumpang ini adalah kalimat yang belum sempurna yang harus kita perbaiki, dan kalimat rumpang yang Bapak Ibu berikan ini merupakan kata-kata atau kalimat untuk merumuskan visi misi sekolah kita, dan kita bisa nanti melihat apakah jawaban dari Bapak Ibu ini nanti sesuai dengan visi dan misi sekolah SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, dan visi misi yang kita akan kita perkasai nanti apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid atau berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba menjabarkan dulu yang pertama ya. Kita memimpikan murid-murid yang, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa mau menanggapi hasil kalimat rumpang yang sudah diberikan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan coba melengkapi kalimat rumpang yang
sudah diberikan oleh Bu Norma. Ini versi saya, versi beda kan dengan previous versi yang lain. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang mempunyai karakter agamis sehingga mampu bersaing sehat untuk masa yang akan datang. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang akan menentukan arah dan tujuan bangsa Indonesia ke depannya. Kemudian yang ketiga, dalam mendidik mereka di sekolah, kita mengutamakan pendidikan yang mengedepankan bakat dan minat anak di sekolah. Kemudian murid di sekolah, kita sadar betul bahwa sekolah kita adalah sekolah yang bisa mencetak output yang berguna pada masa yang akan datang. Kita warga di sekolah yakin untuk membentuk karakter anak yang bermutu pasti butuh perjuangan serta proses yang baik. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mencapai visi dan misi sekolah butuh proses yang panjang. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus dulu untuk Pak Febri. Terima kasih Pak Febri yang sudah memberikan jawaban kalimat tumpangnya tentang visi atau cita-cita untuk muridnya. Baik, ada lagi yang mau menanggapi atau mau menjabarkan kalimat tumpangnya? Kita kasih kesempatan untuk Ibu Zulfasari. Baik, saya akan menjawab soalan dari soalnya kalimat tumpang dari kita percaya bahwa murid itu adalah siswa yang unik ya, memiliki karakter yang berbeda. Jadi kita sebagai pendidik itu harus mampu berkolaborasi, terutama dalam memilih karakter yang berbeda dari murid. Bagi yang punya inovatif, yang pandai berkreativitas, jadi harus kita kembangkan karena masing-masing siswa itu kan berbeda, memiliki karakter yang unik. Baik, aplaus untuk Ibu Zulfasari. Terima kasih Ibu Zulfasari. Nah, sekarang saya mau dengar suara dari kakak senior saya, Ibu Susi Erlawati. Gimana Ibu Susi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita memimpikan murid-murid yang tentu mempunyai akhlak yang mulia ya, itu soleh dan soleha. Kemudian kita percaya bahwa murid itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya, yang jelas ya. Kemudian dia memiliki bakat dan minat masing-masing. Itu untuk murid yang untuk siswa kita yang mempunyai karakter yang berbeda tadi. Kemudian dalam mendidik mereka di sekolah, kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Kemudian murid di sekolah, kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan itu yang pertama, atau ilmu serta budi pekerti yang luhur. Kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu kita memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain itu saling melengkapi. Maka oleh sebab itu kita sebagai pendidik kita harus bisa mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka dengan cara membimbing supaya bakat mereka itu berkembang dengan baik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus untuk Ibu Susi Erlawati. Terima kasih ya Bu sudah menjabarkan atau melengkapi kalimat tumpangnya. Terakhir satu lagi ya, saya minta dari tenaga kependidikan. Nadia, Sakina atau Dini? Oke, mungkin langsung saja. Kita memimpikan murid-murid yang selain cerdas, jujur, dan bertanggung jawab, serta kita memimpikan juga murid-murid ikut serta dalam mengimplementasikan tri prasetya pelajar yang selalu mereka sebutkan pada hari Senin. Terus yang kedua,
kita percaya bahwa murid adalah siswa yang selain memiliki karakter, siswa juga bisa secara optimal belajar sesuai dengan kurikulum yang telah diberikan oleh guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 ini. Dalam mendidik mereka di sekolah, kita mengutamakan kenyamanan. Dalam mendidik mereka di sekolah, kita juga mengutamakan sesuatu hal dari siswa itu. Yang pertama itu adalah kenyamanan. Selain kita melihat dari karakter-karakter mereka, kita juga harus melihat dari apakah mereka nyaman atau enggak ketika dalam proses pembelajaran tersebut. Terus yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dengan beranjaknya umur mereka yang sekarang, kita paham juga karakter-karakter yang juga mereka miliki gitu. Karena juga tidak segampang itu dengan secara berkembangnya mereka, kita harus juga murid juga di sekolah harus sadar bahwa karakter yang harus mereka miliki. Terus kita dari sekolah yakin untuk proses pembelajaran siswa harus dilakukan secara profesionalitas. Terus kita warga di sekolah juga paham bahwa untuk mencapai goals atau mencapai goals yang kita didik itu harus mempunyai proses sesuai dengan visi misi dan kurikulum yang berlaku. Baik, aplaus untuk Ibu Nadia. Makasih ya Ibu Nadia yang sudah menjabarkan kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya yang sudah menjelaskan atau melengkapi kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Baik Bapak Ibu, jawaban yang Bapak Ibu berikan itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semuanya sudah benar karena sudah mengarah pada beriman dan bertakwa dan lebih arahnya itu kepada murid atau berpusat kepada murid. Mari kita lihat dulu Bapak Ibu kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita menempatkan murid-murid yang bisa juga kita masukkan ke dalam bahasa kompetensi atau mandiri, dicintai dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu unik dengan beraneka ragam potensi kekuatan kodrat yang dapat dimaksimalkan semua dalam lingkungan dan pengalaman belajar yang positif. Yang ketiga, dalam mendidik mereka di sekolah, kita mengutamakan rekayasa lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan murid agar berkarakter luhur melalui keseimbangan antara pembelajaran yang menajamkan cipta, rasa, menguatkan rasa, dan mewujudkan karya bagi sesama dan semesta. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa diri mereka adalah wajah Indonesia di masa depan. Mereka aktif berkontribusi pada indahnya dunia di masa depan sejak sekarang. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk saling belajar lagi dan terus belajar, meningkatkan kualitas belajar murid sehingga semangat belajar kita semua sampai sepanjang hayat. Dan yang terakhir, yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kita sebagai guru dalam bergotong royong di antara orang dewasa sehingga memungkinkan terbukanya peluang untuk menyediakan suasana dan pengalaman belajar yang bermakna dan maksimalkan tumbuh kembangnya potensi kekuatan terhadap murid. Jadi untuk menciptakan visi pihak pada murid ini, Bapak Ibu, kita memang perlu kerjasama dan kolaborasi antara sejawat, kepala sekolah dan warga sekolah lainnya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke kegiatan inti, kita diskusikan apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Dan apakah atau adakah yang ingin disesuaikan untuk ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Jadi kita bisa lihat dulu Bapak Ibu, visi dan misi SMA Negeri 1 Tebing Tinggi ini kan unggul dalam berprestasi dan berkarakter berdasarkan iman dan takwa abad 21. Kira-kira visi SMA 1 ini sudah sesuai belum dengan cita-cita kita untuk murid? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah sesuai atau belum? Kalau sudah sesuai, yang bagaimana? Kalau belum atau mau ditambahkan, boleh kasih saran atau tanggapan. Boleh Bu Fitri kasih pendapatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membaca visi sekolah SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Visi
kompetensi yang pertama unggul dalam prestasi dan berkarakter berdasarkan iman dan takwa. Kalau saya itu yang pertama bilang, menurut saya itu kita memiliki murid yang soleh dan soleha yang pertama ya. Kedua, otomatis harus berakhlak mulia. Jadi perlu ditambahkan itu. Misalnya kita menerapkan siswa itu harus mempunyai dulu sifat soleh dan solehanya. Jadi untuk kedepannya bisa berakhlak mulia, sopan santun, etikanya bisa ditambahkan kalau menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Safitri yang sudah memberi tanggapan, dan ada tambahan tadi untuk versi Ibu Safitri bahwa visi SMA 1 ini bisa ditambahkan dulu pada visinya tadi soleh dan soleha dan beriman dan berakhlak mulia. Itu dari versi Ibu Safitri ya. Saya mau dengar dari pendapat dari teman yang lain. Boleh? Dari Ibu Kurniawati. Oke, baiklah, saya akan memberi sedikit pendapat saya mengenai visi dan misi sekolah. Oke, menurut saya kalau ingin membahas misi, bagian pertama melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif itu sudah dilaksanakan, sudah terlihat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah yang berwawasan lingkungan juga sudah, karena sering kita membahas dengan belajar secara intensif ya. Kemudian yang mendorong, membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya sendiri juga sudah, karena sering diberi bimbingan khusus juga untuk lebih mengenal diri sendiri. Kemudian yang keempat, mungkin yang keempat ini menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga budaya bangsa sehingga menjadi sumber kreatif dan bertindak. Ini mungkin belum, menurut saya ya, keempat ini belum nampak atau terlihat oleh siswa ataupun guru yang menerapkannya gitu. Kemudian yang kelima, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah juga menurut saya belum terlihat oleh saya pribadi. Dan yang terakhir, mewujudkan lingkungan sekolah yang berseri, itu sudah terlihat sampai sekarang. Oke, terima kasih Ibu Kurniawati. Kalau dari Ibu Kurniawati, kalau visinya ada yang mau ditambahkan atau sudah cocok dengan kondisi sekarang? Yang visinya aja ya Bu Kurniawati. Kira-kira ada sesuai atau ada yang perlu kita tambahkan lagi, atau ada yang perlu direvisi, atau ada tambahan bukunya, atau kira-kira kalimatnya ada yang kurang, atau ada yang kita mau tambahkan, atau kita mau, silakan Bu Kurniawati kalau ada pendapat. Mungkin berkarakter berdasarkan iman dan takwa ini mungkin belum itu. Jadi mungkin bisa digantikan dengan apa ya? Unggul dalam berprestasi dan ya mungkin visinya bisa kita bahas bentuk saya sudah, tapi belum sekarang belum terlihat ya. Oke, kita tambahin aja sih ya. Oke, ada lagi yang mau ngasih ide atau tambahan? Kita tanya dulu sama Ilhan. Kira-kira dari Ilhan, visi SMA 1 ini unggul dalam prestasi dan berkarakter berdasarkan iman dan takwa ini udah cocok belum dengan cita-cita murid pada saat ini, Ilhan? Karena kita tahu kan sekarang pembelajaran harus berpusat pada murid atau student center. Menurut Ilhan udah cocok atau ada yang perlu ditambahkan? Izin menjawab dengan berdasar pada visi tadi yang telah diutarakan sebelumnya, yang sebagaimana kita ketahui menjadi visi dari SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Kalau kita lihat telah ada unsur religiusnya di dalamnya, juga bagaimana berpusat pada peserta didik itu juga sudah ditekankan. Namun yang mungkin kita harus lebih gambarkan atau lebih tekankan lagi, bagaimana konseptual yang ingin kita harapkan itu setelah dilaksanakannya visi nanti yang mungkin ada penyesuaian. Kita coba tekankan bagaimana karakter itu sendiri, bahwasanya kalau versi yang saya gambarkan dari Kali Lumpang tadi adalah kita tentu memimpikan murid, kalau kita berorientasi pada murid dan itu peserta didik, yaitu berakhlak, beradab dan berwawasan serta berkemajuan. Itu yang diharapkan, karena berakhlak dan beradab itu adalah dua poin yang sering disamakan, tetapi ada perbedaan di dalamnya. Kalau orang yang memiliki akhlak, dia sudah pasti beradab. Namun ketika ia hanya sekedar beradab, belum tentu ia berakhlak. Karena adab itu kita tua itu kita dapati dari proses pembelajaran dan pendidikan ilmu pengetahuan saja. Sedangkan akhlak itu kita dapat dari penanaman karakter religiusnya, keimanannya, dan hal itu akan bersinergi jika kedua hal tersebut bisa saling terhubung satu sama lain. Sehingga konteks akhlak dan beradab mungkin bisa kita lebih tekankan, sehingga
berwawasan yang berkemajuan itu bisa kita terapkan, kita aplikasikan di SMA Negeri 1 Meeting itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ilhan yang sudah memberikan ide atau tanggapan. Berarti visi SMA 1 ini berarti kita harus tambahkan ya Ilhan ya. Berkarakter apa tadi Ilhan? Berakhlak, Beradab, Beradab, dan serta berkemajuan. berakhlak, beradab dan Berwawasan dan berkemajuan. berkemajuan. Oke, kita tampung dulu ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan ide atau saran. Mana tahu nanti kita adakan diskusi atau perubahan visi dan misi SMA 1, karena visi ini sudah lama ya. Dengan diskusi ini kita bisa merancang visi yang sesuai dengan keberpihakan pada murid. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau sudah kita rancang tadi visi atau harapan kita yang berpihak pada murid, sikap dan perilaku murid, guru dan kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi. Kalau menurut Bapak Ibu, sikap yang seperti apa atau perilaku yang seperti apa yang mencerminkan visi yang berpihak pada murid? Ada yang mau ngasih tanggapan? Pak Febri? Baik, untuk sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi itu, kalau menurut saya itu adanya itu gotong royong atau kolaborasi antara orang tua kemudian dan pihak sekolah dalam mendidik serta memperhatikan kondisi pendidikan anak di sekolah. Itu. Baik, terima kasih Pak Febri. Berarti sikap atau perilakunya yang pertama gotong royong, yang kedua berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk kegiatan proses belajar anak di sekolah. Baik, terima kasih Pak Febri atas tanggapannya. Semuanya baik ya Bapak Ibu, mencerminkan visi kita yang berakhlak baik, terus berkarakter, dan kalau bisa ya berpusat atau berpihak pada murid. Kita lanjut Bapak Ibu diskusinya. Inisiatif atau prakarsa perubahan itu yang pertama adalah satu, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan perubahan ini. Yang kelima, bagaimana rancangan waktunya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita membuat inisiatif atau prakarsa perubahan, ini ada tahapannya ya Bapak Ibu. Seperti yang pernah saya buat, visinya yaitu terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter, profil pelajar Pancasila. Jadi visi yang pernah saya buat ini sudah hampir mirip dengan SMA 1, ada kata-kata berkarakternya dan ditambahi dengan profil pelajar Pancasila. Di mana kita tahu profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang sudah Bapak Ibu sebutkan tadi, ada beriman, bertakwa dan berakhlak mulia sudah masuk ke profil pelajar Pancasila. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong sudah disebutkan juga tadi sama Pak Febri. Terus ada yang kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi kita bisa masukkan kepada profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan motivasi belajar yang kreativitas serta didik melalui pemanfaatan teknologi. Jadi kalau menurut saya, Bapak Ibu, motivasi belajar anak kita ini perlu kita sebagai guru mengupgrade ilmu pengetahuan atau ilmu teknologi, karena anak kita ini semakin hari semakin mereka berkembang IT-nya, bahkan mungkin anak kita lebih jago atau ahli lagi dalam penggunaan IT. Jadi kita sebagai guru harus saling upgrade ilmu, pengetahuan, apalagi tentang model-model pembelajaran. Jadi kita harus upgrade agar pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan dan meningkatkan kreativitas dalam proses pembelajaran yang melalui pemanfaatan teknologi. Namun, prakarsa perubahan ini bisa kita lakukan dengan membuat pendekatan bagja. Jadi ada 5 tahapan Bapak Ibu yang bisa kita lakukan dengan model bagja, yaitu B itu adalah buat pertanyaan utama, A itu adalah ambil pelajaran, G itu gali mimpi bersama, J itu jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan, dan A itu atur eksekusi. Jadi bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu. Bagja atau prakarsa perubahan yang pernah saya buat ini Bapak Ibu, karena saya berhubungan guru BK, jadi saya kemarin membuat bagja atau prakarsa perubahan itu tentang guru BK. Jadi kalau B-nya itu buat pertanyaan, jadi bentuk pertanyaannya ini Bapak Ibu, apa yang harus saya lakukan sebagai guru bimbingan dan konseling
atau BK dalam mewujudkan layanan BK yang menyenangkan bagi peserta didik. Jadi ada bentuk pertanyaan dan ada daftar tindakan penyelidikannya yang perlu kita jawab, yaitu bisa pertamanya membuat kuesioner kebutuhan siswa dalam layanan BK. Yang kedua, mencari informasi dari berbagai sumber mengenai layanan BK yang menyenangkan. Yang ketiga, selalu berkolaborasi dengan kerjasama sesama rekan sejawat, wali kelas, wali kesiswaan mengenai layanan BK yang menyenangkan. Kalau yang A-nya itu ambil pelajaran. Pertanyaannya, tindakan apa yang akan saya lakukan untuk mewujudkan layanan BK yang menyenangkan bagi peserta didik? Jadi jawabannya bisa mencari sekolah atau guru BK yang sudah memberikan layanan BK yang menyenangkan. Yang kedua, mencari referensi dari berbagai sumber mengenai pelayanan BK oleh siswa, sehingga BK akan menjadi sahabat siswa, bukan sosok yang menakutkan. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, modal layanan apa yang diminati siswa? Apa saja tahapan proses layanan yang menyenangkan? Bagaimana cara melihat minat siswa dalam mengikuti layanan BK? Jadi pertanyaan tadi bisa kita jawab dengan mencatat layanan apa saja yang disukai siswa, terus merancang tahapan proses layanan BK yang menyenangkan, dan dengan melalui refleksi dan motif di setiap akhir kegiatan. Kalau jabarkan rencana, pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan BK yang menyenangkan? Bagaimana cara mengukur kemajuan dari proses tersebut? Usaha apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan layanan BK menyenangkan? Dan bagaimana caranya agar siswa terus memiliki minat dalam layanan BK? Jadi, daftar tindakan atau penyelidikannya itu membuat daftar capaian target yang akan dilakukan, biasanya waktunya 1 semester. Dan yang kedua, mencatat setiap kemajuan dalam proses pelayanan BK. Biasanya kita ada konseling individu, konseling kelompok, biasanya yang biasa dilakukan di bimbingan konseling di SMA 1. Terus melakukan layanan yang sesuai kebutuhan dan mengaplikasikan sesuai minat mereka, dan mengkondisikan layanan BK agar tetap nyaman bagi siswa dengan menggunakan layanan individu dan kelompok. Apalagi di SMA 1 ini sudah ada ruangan khusus ya, Dunia, Cuti Ibu Sukasari, dan nanti ada Ibu Susi dan Ibu Safitri yang sudah bergabung di guru BK. Kita sudah ada ruangan khusus untuk pelayanan BK, di mana ruangannya sudah istimewa lah ya, sudah disediakan oleh kepala sekolah untuk terjaga kerahasiaan siswa kita apabila ada masalah. Yang terakhir, atur eksekusi. Siapa saja yang berperan dalam mewujudkan layanan BK yang menyenangkan? Kapan rencana pelayanan BK yang menyenangkan dilakukan? Siapa saja yang dapat mengarahkan dan memantau, dan apa rencana tindak lanjutnya? Jadi daftar tindakan atau penyelidikannya adalah semua warga sekolah. Jadi layanan BK itu memang tugasnya warga sekolah ya Bapak Ibu, dan membuat rencana dan timeline serta target yang akan dicapai. Terus siapa yang mengarahkan dan memantau? Itu kepala sekolah, rekan sejawat, dan wakil kesiswaan. Rencana tindak lanjutnya adalah mengembangkan rencana tindak lanjut pelayanan dan selalu berkolaborasi serta bekerjasama dengan wakil kesiswaan, rekan sejawat, orang tua, atau wali di sekolah. Jadi semua prakarsa perubahan yang kita lakukan ini tidak terlepas dari kolaborasi atau kerjasama kita dan warga sekolah. Jadi kita tidak bisa melaksanakan suatu kegiatan atau visi ini tanpa dukungan dari warga sekolah, baik itu kepala sekolah, rekan sejawat, guru, tenaga kependidikan, terus nanti kita juga melibatkan orang tua, bagi kesiswaan, wali kelas. Jadi kita berkolaborasi bersama. Adapun aktivitas dan program kegiatan ini bisa kita lakukan dengan pusat pengembangan kompetensi guru di kabupaten. Kita biasanya setiap guru mapel juga sudah ada MGEP masing-masing. Bapak Ibu sudah tergabungkan di MGEP masing-masing? Sudah ya? Berarti dengan adanya MGEP ini kita bisa menggerakkan rekan guru aktif di MGEP dan menjadi guru inti mata pelajaran. Dan acara perlombaan dalam perayaan Hari Besar Nasional ini juga dilaksanakan untuk mengurangi tingkat kejenuhan murid atas rutinitas mereka. Apalagi kita sekolah full day. Dengan adanya acara-acara ini akan menyalurkan ajang penyaluran bakat dan minat murid, serta menjadi ajang pelatihan mental, kompetitif, dan sportivitas murid. Terus kalau untuk orang tua, biasanya kita sudah ada grup WA pembentukan paguyuban orang tua murid per kelas untuk menjembatani komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua murid. Maka dibentuklah forum atau paguyuban orang tua murid sebagai upaya partisipasi aktif dalam bidang pendidikan sebagai bagian ekosistem sekolah. Baik Bapak Ibu, cukup sekian diskusi dari saya.
Terima kasih atas partisipasi yang Bapak Ibu berikan. Semoga visi dan misi sekolah kita berjalan sesuai dengan karakter atau berpusat pada murid. Cukup sekian dari saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi sekolah dan apa yang kita harapkan dari kalimat rumpang yang Bapak Ibu buat itu menjadi sebuah acuan. Setelah kita melihat juga bagaimana visi sekolah SMA Negeri 1 ini, dan ternyata kalau kita perhatikan tadi agak sedikit ada perbedaannya dengan yang dibuat oleh calon guru penggerak kita, di mana visi SMA Negeri 1 yakni unggul dalam prestasi berkarakter berdasarkan tujuan takwa amat 21. Secara umum, visi ini ada nggak kesepakatan untuk merubah atau tidak merubah? Ini satu hal yang kita punya. Dan perubahan itu perlu kolaborasi antara kepala sekolah, kemudian guru, tenaga. Jadi saya hanya memberikan penguatan kepada ibu. Apakah perubahan itu memang harus dilakukan? Yang jelas dari kesimpulan diskusi pada hari ini, visi sekolah kita memang harus dilakukan proses perubahan. Rancang dan rencanakan waktunya. Jadi sayang sekali karena bapak sekolah tadi. Jadi yang disampaikan tolong kepada bapak sekolah ya, nanti ada laporan dari kita untuk hasil diskusi kita hari pada sekolah. Demikian, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada kita ya untuk mengarahkan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Jadi saya berharap juga CGT atau Yanti bisa berbagi ilmu dengan kita semua agar kita sama-sama mengetahui ya, berbekal dengan apa pengetahuan yang waktu yang kita berkati hari ini. Allah nanti kalau kita tidak bisa melakukan kolaborasi, maka kita lebih tambah unggul yang kita dengan unggul bergerak ya. Kemudian penambahan yang dilakukan oleh tadi luar biasa, dan kalimat Jepang yang Bapak Ibu sudah memberikan dari masyarakat itu juga hal yang sangat luar biasa. Jadi kita butuh perbaikan bukan hanya sekedar masyarakat, tapi kita betul ini mengolah agar visi kita itu bisa berjalan. Mungkin kita mohon ya, hanya sebenarnya itu yang disampaikan kepada jadi bisa Waalaikumsalam. Baiklah, kita lanjut acara kita pada pagi hari ini, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Febriza. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menutup kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini, dari Allah SWT. Mudah-mudahan kegiatan atau diskusi kita pada hari ini senantiasa diberikan keberkahan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi wa bihi wa bihi manzilah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya rabbi ya najat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil lisan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqabbal wa rahmatan wa rahmatan wa Allahumma hawlana fi syakaratil wa sunnatan wa rahmatan lisan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, telah berakhir diskusi kita tentang visi misi dan prakarsa perubahan sekolah. Kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga kegiatan diskusi, visi dan prakarsa perubahan sekolah senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.